kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam sepanjang hari-hari yang kami lewati. Dan sekarang kami ada berdiri di hadapan-Mu, di mana kami boleh bersama-sama berfellowship untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Engkau bersama-sama dengan kami. Kami tidak memiliki kemampuan Tuhan untuk memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tanpa kasih karunia-Mu menyertai kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Dari hamba-Mu maupun juga seluruh umat-Mu. Dimanapun saat ini berada, untuk bisa mendengar dan mengerti, memahami akan firman-Mu, serta melakukannya. Kami boleh memiliki satu kehidupan yang menggenapi setiap perkataan firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami melihat kepada mujizat-Mu, kemuliaan-Mu di dalam setiap perkataan firman-Mu yang kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang bukan datang dari Tuhan, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Pergi keluar dari tempat ini. Darah anak domba berkuasa. Biarlah semua yang terbaik dari Tuhan, itu yang Tuhan sediakan buat kami melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera saya sampaikan kepada sidang jemaat semua yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Pada saat kesempatan pagi hari ini kembali kita mendapatkan kemurahan Tuhan untuk kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan itu sebabnya mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita masing-masing, dari anak-anak, pemuda, remaja, sampai orang tua dewasa, siapapun yang ada bersama-sama dengan kita di tempat kita masing-masing berada. Kita mau bersama-sama bersukacita di hari ini untuk kita boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama melanjutkan pemberitaan firman Tuhan yang berkaitan dengan meterai yang kelima, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Ya, kita akan bersama-sama memperhatikan penguraian firman Tuhan ini. Ini adalah merupakan meterai kelima sesudah meterai keempat. Meterai keempat itu ada suasana perang, ada suasana wabah, ada suasana kelaparan, dalam kata lain krisis ekonomi yang berkepanjangan, ada binatang buas. Itulah orang-orang yang tidak tertib, yang dimana saudaraku bisa mengakibatkan kematian dari 1/4 penduduk bumi. Nah, saudara, di meterai kelima ini kita agak lebih maju. Suasana kondisi kita sekarang suasananya meterai keempat. Ya, puji nama Tuhan. Ya, dan kita sekarang sedang berada di dalam suasana wabah, ya. Yang dimana saudaraku melanda bukan hanya sebagian penduduk dunia, tapi juga seluruh dunia. Ya, puji nama Tuhan. Dan itu sebabnya saudaraku, kita mau perhatikan bersama-sama tentang keadaan ini supaya kita jangan sampai lengah. Ya, kondisi ini semuanya masih dalam pengawasan daripada Tuhan atas kehidupan gerejanya. Ya, dan Tuhan tetap menyertai di dalam kehidupan gerejanya. Dan mari kita akan terus tetap menaruh iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan melalui situasi kondisi ini, sehingga kita bisa terus meningkatkan kehidupan rohani kita. Tidak kendor, ya, tidak turun, tidak merosot, tapi terus naik menjadi kehidupan yang memiliki kedewasaan rohani di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Meterai keempat, kemudian meterai kelima, meterai keenam. Ya, di situ ada satu suasana yang menggoncangkan langit dan bumi,
Tetapi juga bersamaan dengan suasana itu, ya, ada pemeteraian bagi gereja Tuhan. 144.000 dari bangsa pilihan dan jumlah yang tidak terhitung bilangannya dari luar bangsa pilihan Tuhan. Itulah saya dan saudara. Biar kiranya kita boleh mendapatkan bagian dari jumlah bilangan yang tidak terhitung jumlahnya itu, ya, kita, istri, suami, anak-anak, mungkin ada anak mantu, ada anak cucu, kita boleh bersama-sama masuk di dalam jumlah bilangan itu. Dan kita berbahagia bisa terluput melewati 7 tahun masa kesesakan yang akan menimpa atas muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita akan bersama-sama, saudaraku, melanjutkan agak selangkah lebih maju melihat ke depan. Jadi itu sebabnya, saudaraku, dengan kita melangkah lebih maju ini, kita melihat apa sih yang ada di depan kita, ya, melalui meterai yang ke-5. Puji nama Tuhan. Wahyu 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, saya akan menjelaskan ayat per ayat dari Wahyu pasal 6 ini. Mulai ayat yang ke-9 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-5, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Tuhan dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ayat yang ke-9 ini saya akan terangkan terlebih dahulu kepada kita. Jadi di dalam meterai yang ke-5 ini ada suasana martir yang menandai di atas muka bumi ini. Dan martir ini, saudaraku, diarahkan kepada kehidupan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang hanya memiliki kesaksian Yesus dan firman Tuhan. Ya. Saya sudah menjelaskan tentang hal ini, memiliki kesaksian Yesus dan firman Tuhan, tetapi tanpa hidup di dalam penyembahan. Itulah hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, kondisi ini rawan bagi gereja Tuhan untuk dia nanti mengalami martir. Sebab kehidupan semacam ini akan cenderung merosot kehidupan rohaninya dan turun. Sehingga, saudaraku, akan mengalami namanya martir. Dalam bahasa kitab Wahyu disebut diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Namun, saudaraku, ketika memiliki kesaksian Yesus, memiliki firman Tuhan, kemudian terus ditingkatkan dengan hubungan yang intim dengan Tuhan lewat penyembahan. Penyembahan pribadi, penyembahan bersama-sama keluarga. Maka, saudaraku, kita akan terhisap, bukan naik, maksud saya bukan turun ke bawah, tetapi naik ke atas, ya, yaitu bersuasanakan Shekinah glory. Di dalam penyembahan itu ada suasana Shekinah glory. Kita menikmati suasana hadirat Tuhan yang melingkupi kita. Ketika kita ada di dalam suasana hadirat Tuhan, maka kekuatan yang bisa mengancam hidup kita tidak akan pernah bisa masuk. Karena ada selubung Shekinah glory yang menyelubungi kehidupan kita. Inilah yang perlu kita harus ketahui dari meterai yang ke-5 ini. Jadi kalau punya kesaksian Yesus, punya firman Tuhan, harus dipakai itu sebagai pendorong untuk menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Sehingga suasana kita secara pribadi, secara bersama-sama di dalam keluarga, itu bersuasana hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, saya kaitkan ini dengan satu kehidupan yang bersuasana anak-anak secara rohani. Jadi
tidak memiliki satu kedewasaan. Ini peringatan atau pesan yang bisa kita ambil dari meterai kelima ini. Ya. Jadi anak-anak itu nanti, saudaraku, secara rohani tidak akan bisa untuk mencapai sasaran yang Tuhan inginkan, menjadi mempelai Tuhan. Itu sebabnya anak-anak ini harus terus ditingkatkan untuk menjadi dewasa. Kedewasaan secara rohani yaitu memiliki kesadaran yang maksimal, kesadaran yang tinggi di dalam kehidupan rohani masing-masing. Kesadaran itu kita bisa maksimalkan kalau ada Roh Kudus yang kita minta untuk menyertai di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam segala perkara yang baik itu kita tidak perlu lagi disuruh-suruh. Kamu harus gini, kamu harus itu. Tetapi kalau memiliki kedewasaan, kesadaran itu akan dengan sendirinya mendorong kita melakukan apa saja yang baik yang ingin kita kerjakan di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat bahwa suasana kehidupan rohani anak-anak ini, saudaraku, akan mengalami satu kematian. Ya, kematian. Artinya kalau mati ya tidak sampai menjadi mempelai Tuhan, tidak ikut rapture. Ya. Dan kematian ini diungkapkan oleh Yeremia di dalam Yeremia pasal 9 ayat 20 sampai yang ke-22. Mengapa kematian ini terjadi? Ya, ini akibatnya adalah karena tidak mau mendewasakan rohani lewat mendengarkan firman, lewat kesaksian Yesus, cukup hanya bangga di situ dan tidak mau meningkat dalam penyembahan. Akhirnya, saudaraku, dia terseret ke dalam kejatuhan iman dan mati. Tidak sampai hidup sampai kedatangan Tuhan. Yeremia 9 ayat yang ke-20, demikian dikatakan oleh firman Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan. Ini perempuan-perempuan ini gambaran dari gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya, itulah Tuhan sendiri. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Saudaraku, maut telah menyusup ke dalam jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalanan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Saudara perhatikan, akibat daripada kelalaian tidak meningkatkan di dalam satu kehidupan rohani yang lebih dewasa, suka mengabaikan teguran nasihat firman di dalam kehidupannya, suka bermain-main, hanya puas dengan kondisi memiliki firman dan kesaksian Yesus tanpa hidup di dalam penyembahan. Maka dikatakan, orang-orang semacam ini nanti akan mati di tanah lapang dan menjadi pupuk di ladang. Ini kata firman Tuhan.
istilah pupuk di ladang ini tidak bisa bertahan sampai Yesus datang kali kedua. Itu sebabnya saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan beri untuk terus mendewasakan rohani hari-hari ini. Bukan untuk saatnya kita mengeluh, tapi hari-hari ini untuk saatnya kita menunjukkan bahwa kita memiliki kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Kita tutup semua pengharapan kita kepada dunia, kepada manusia, dan kita hanya memandang kepada Tuhan sebagai Gembala Agung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan pesan di dalam satu suasana kehidupan yang hidup menyembah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Anak-anak, pemuda-pemuda, sekalipun engkau kelihatan di dalam usia begitu sangat muda, masih anak-anak, namun saya mau katakan seperti dikatakan oleh firman Tuhan, pada saat ini firman Tuhan diserukan kepadamu supaya engkau menjadi kehidupan yang lebih dewasa lagi secara rohani. Artinya kesadaran untuk berdoa secara pribadi, membaca firman, bergumul untuk mencari wajah Tuhan, ya, untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu gak usah lagi didorong-dorong oleh orang tua, tapi sudah menjadi satu kesadaran pribadi yang dimana saudaraku memiliki rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik kehidupan anak-anak pemuda. Kalau tidak mau mati di tanah lapang, maka kesadaranmu harus engkau tingkatkan lagi. Hiduplah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang akan meningkatkan kesadaranmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Sehingga engkau menjadi kehidupan yang memiliki kedewasaan rohani sekalipun usia masih muda. Ini yang Tuhan inginkan. Sehingga engkau tidak mati di lapangan, tetapi engkau bisa bertahan hidup sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Yang tua-tua, jangan usia tua tapi rohani masih kelihatan anak-anak terus. Ya. Tidak bisa menjadi mempelai Tuhan. Kalau sudah semakin tua, harusnya rohani juga semakin dewasa, memiliki kesadaran yang tinggi, sehingga terpergantung sepenuh kepada pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan masing-masing. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan beri untuk terus mendewasakan rohani, supaya tidak menjadi pupuk di ladang atau mati sebelum kedatangan Tuhan kali kedua. Ketika hidup dalam kedewasaan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan untuk bisa bertahan sampai Yesus datang kali kedua. Ikut rapture. Puji nama Tuhan. Roma pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-8. Roma pasal 2 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Kita akan mau bersama-sama lihat Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Hidup sudah sekian lama menjadi anak-anak Tuhan, tapi masih belum selesai dengan suasana kanak-kanak. Kalau kita menjadi kehidupan yang sudah menikmati kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, harusnya sudah semakin dewasa. Namun dikatakan di sini oleh karena mengabaikan
kemurahan Tuhan, akhirnya nggak bisa dewasa-dewasa. Ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, yang tidak mau bertumbuh, tidak mau hidup dalam kedewasaan, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Tuhan yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah bangga dengan kondisi kehidupan anak-anak yang tidak bisa mandiri, yang harus menunggu perintah dulu baru mengerjakan sesuatu yang benar. Tapi banggalah kalau hidup di dalam kesadaran yang tinggi, tanpa disuruh sudah melakukan sesuatu yang benar. Karena apa? Karena Roh Kudus menolong dalam kehidupannya. Hiduplah dalam Roh Kudus. Kau akan dituntun di dalam segala kebenaran Tuhan. Dan engkau akan dibawa naik untuk sampai pada puncak kehidupan rohani. Itulah menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ini ayat yang ke-9 dari Wahyu pasal yang ke-6. Ya, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak mengalami martir, mati di tanah lapang, gagal sebelum mempelai datang, maka kita harus tingkatkan kedewasaan rohani kita. Menjadi kedewasaan rohani yang penuh hidup dalam penyembahan. Anak dan pemuda di dalam gereja Tuhan, jadilah dewasa dalam hal rohani. Lepaskan dirimu dari martir. Haleluya. Hari-hari ini kesempatan untuk kita bisa meloncat lebih dewasa lagi di dalam kehidupan rohani kita. Itu sebabnya hari-hari ini jangan mengeluh, tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik, Tuhan penolong yang setia. Maka saudaraku, saudara akan bisa merasakan ada sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu. Itulah kehidupan yang semakin merasakan dekat dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Dan disitulah saudara akan merasakan suasana Shekinah glory. Dan kita akan suka menyembah kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ayat yang ke-10 dari Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, dan mereka berseru dengan suara nyaring. Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ini adalah merupakan seruan dari orang-orang yang mengalami martir. Ungkapannya sedemikian, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan yang benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, seruan ini adalah untuk meminta tuntutan Tuhan, supaya Tuhan bertindak atas orang-orang yang melakukan martir kepada orang-orang kudusnya Tuhan, yang gagal menanti sampai kedatangan Tuhan.
Dan saya mau katakan, seruan ini bagaikan satu seruan penyesalan yang tidak terobati. Sebetulnya ada kesempatan bagi orang-orang yang memiliki kesaksian firman, kesaksian Yesus dan firman Tuhan ini untuk bisa sampai menyambut mempelai pria surga, ikut rapture. Namun mereka gagal. Itu sebabnya teriakan ini bagaikan satu seruan penyesalan yang tidak terobati. Dalam kata lain, saudaraku, ini merupakan satu keadaan yang tidak bisa lagi ditolong. Terpaksa mereka harus menunggu melewati 7 tahun masa kesesakan. Itu sebabnya dikatakan dalam bahasanya sedikit waktu. Selisih kita dari orang-orang yang mati adalah 7 tahun. 7 tahun masa kesesakan ini, saudaraku, ini tidak dilewati orang-orang yang mati dalam Kristus. Juga tidak dilewati oleh orang-orang yang hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan, yang menjadikan Yesus itu sebagai kekasih jiwanya. Itulah orang-orang yang menjadi mempelai Tuhan. Selisihnya di 7 tahun masa kesesakan. Orang yang hidup bisa menikmati, ya, melewati masa 7 tahun kesesakan, tapi tidak mengalami siksaan, sebab dia ada di dalam perlindungan Tuhan. Diangkat dari muka bumi ini, dan dia berada di satu tempat yang spesial. Kalau saudara mengingat cerita tentang Nuh, demikianlah rapture itu terjadi. Ya, kapal Nuh itu diangkat dari muka bumi. Dan dia tidak akan mengalami yang namanya air bah. Karena Nuh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang ajaib. Puji nama Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, seruan ini adalah seruan penyesalan yang tidak terobati. Dan jangan sampai ini menimpa kehidupan gereja Tuhan yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Ayo, berjuang terus untuk meningkatkan kehidupan rohani dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini sudah memesankan kepada kita. Ayo, buang sikap yang masih mengabaikan nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan, nasihat orang tua, gembala, pimpinan. Sikap-sikap yang mengabaikan akan nasihat itu harus dibuang dari kehidupan kita. Sebab ketika hidup kita terus-menerus mengabaikan nasihat firman Tuhan, teguran dari orang tua, dari pemimpin, dari gembala, maka saudaraku, hidup kita bukan semakin baik, tapi semakin justru mengalami kemerosotan. Sekali lagi, buang itu sikap-sikap yang suka mengabaikan nasihat Tuhan. Nasihat orang tua, nasihat gembala, nasihat pimpinan. Saya mau katakan kepada saudara, ketika kita menjadi kehidupan gereja Tuhan yang menghargai nasihat teguran firman Tuhan, anak-anak, nasihat orang tua diperhatikan, diterima. Domba-dombanya Tuhan, nasihat gembala diterima. Hamba-hamba, nasihat pimpinan diterima. Maka saudaraku, kita akan menerima yang namanya hikmat. Dan hikmat ini sangat perlu untuk kehidupan kita
yang tinggal di akhir zaman ini. Supaya kita jangan sampai nanti mengalami seruan penyesalan yang tidak terobati. Sangat berguna sekali, sangat beruntung sekali gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang suka menghargai setiap nasihat firman Tuhan. Anak-anak menghargai nasihat teguran dari orang tua. Juga demikian hamba-hamba. Nasihat pimpinan, domba-domba, nasihat gembala. Supaya engkau bertambah-tambah hikmat. Ketika kita memiliki hikmat di hari-hari ini, yang dimana diperdengarkan melalui kebenaran firman Tuhan secara online, maka hidup saudara akan mengalami hikmat yang terus bertambah-tambah. Dan saudara nanti lihat hikmat ini justru akan melindungi engkau, menjagai engkau, memberikan kekuatan kepadamu untuk bisa bertahan sampai kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria surga. Haleluya. Sebelumnya kita lihat dulu di dalam Amsal pasal pertama ayat yang ke-20. Dikatakan apa di dalam firman Tuhan? Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Terus ayat yang ke-21, di atas tembok-tembok ia berseru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar dengan cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Saudara perhatikan, mengabaikan teguran nasihat Tuhan, yaitu hikmat Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang benci kepada pengetahuan. Benci kepada pengetahuan, ini berbicara tentang kebodohan. Nggak tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu kebenaran, maka yang dilakukannya adalah hal-hal yang bodoh. Mencemooh, sukanya mencemooh. Benci, sukanya benci. Masih cinta sifat-sifat tabiat lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya mari saya ingatkan kembali kepada kita. Saudara bisa mendengarkan firman Tuhan mungkin melalui apa saja media elektronik yang sekarang lagi tren untuk dipergunakan sebagai alat untuk pemberitaan firman Tuhan. Jangan abaikan setiap nasihat-nasihat firman Tuhan, teguran Tuhan, supaya engkau bertambah-tambah di dalam hikmat Tuhan. Saudara masih ingat perumpamaan tentang 5 anak dara yang bodoh dan 5 anak dara yang bijaksana? 5 anak dara yang bijaksana ini adalah gereja Tuhan yang menerima nasihat firman Tuhan. Dia memiliki hikmat. Tapi ada dikatakan 5 anak dara yang bodoh. Berarti ini sama seperti yang dikatakan di dalam Amsal. Bebal benci kepada pengetahuan, alias bodoh. Tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan sebagai mempelai. Saya tunjukkan ayatnya sebagian kepada kita. Matius 25 ayat 3 sampai yang kelima. Matius 25 ayat 3 sampai yang kelima. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Ini sama-sama, saudaraku, di dalam menanti kedatangan Tuhan kali kedua. Ya,
Gadis bodoh membawa pelitanya. Terus tetapi tidak membawa minyak. Inilah kebodohan, saudara. Gairah semangat untuk terus menantikan Tuhan itu nggak dimiliki. Hanya puas dalam batas tertentu saja. Dalam bahasa firman Tuhan tadi sudah dijelaskan, tidak mau meningkatkan rohani sampai hidup dalam penyembahan. Padahal di dalam penyembahan itu justru minyak kita terus ditambah dan ditambah. Sehingga kita semakin kuat dan semakin kuat di dalam menanti kedatangan Tuhan. Ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ini ada suasana gairah penyembahan di dalam kehidupan anak darah yang menantikan mempelai itu, yaitu suasana penyembahan. Ketika kita ada di dalam suasana penyembahan, minyak kita selalu tersedia. Ketika minyak kita selalu tersedia, sekalipun tidur tetap ada di dalam suasana berjaga-jaga. Puji nama Tuhan. Jadi mari kita mau menjadi kehidupan gereja Tuhan yang bijaksana hari-hari ini. Hikmat yang dari Tuhan itu akan memampukan kita berjaga-jaga sampai Dia datang sebagai mempelai pria surga. Sama-sama tertidur dikatakan. Ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Saudara, sama-sama tertidur semua. 5 anak darah bodoh, 5 anak darah bijaksana tertidur. Namun beda tidurnya, saudaraku. Tidurnya anak darah yang bodoh, dia tidak bisa berjaga-jaga. Tapi 5 anak darah yang bijaksana, sekalipun tidur tetap ada di dalam suasana berjaga-jaga. Itu sebabnya ketika ada seruan mempelai datang, maka 5 anak darah yang bijaksana, dia bersegera untuk menyambut. Tanpa dia harus mendelay. Langsung dia sambut kedatangan mempelai. Tapi 5 anak darah yang bodoh, delay dulu. Cari-cari dulu. Ketika Tuhan Yesus datang kali kedua kita masih cari-cari, maka akan terlambat, saudara. Selak keburu pintu tertutup. Itu sebabnya kalau mau mencari, carilah sekarang. Hikmat itu sedang diseru-serukan. Kalau engkau menghargai seruan hikmat itu, engkau akan memiliki hidup yang bijaksana, yang melepaskan engkau di dalam suasana kegelapan malam untuk bisa lewati menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Seperti 5 anak darah yang bijaksana. Puji nama Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dan menangkap pesan ini dengan baik di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang bijaksana hari-hari ini di dalam menantikan kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria surga. Ikut rapture. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ayat yang selanjutnya dari Wahyu pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-11. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Dan kepada mereka masing-masing diberi sehelai jubah. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang
akan dibunuh sama seperti mereka. Maksudnya diberikan sehelai jubah, ini adalah kehidupan yang martir. Oleh karena Yesus, dia mendapatkan kesempatan untuk nanti bangkit saat Yesus datang kali kedua di awan-awan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, maka orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Ya, itu sebabnya diberikan sehelai jubah. Ya. Untuk nanti bisa juga menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian dikatakan lagi di sini, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain martir nanti melanda di meterai kelima, itu martir yang lebih besar lagi jumlahnya, itu ada di 7 tahun masa kesesakan sebelum kedatangan Tuhan kali kedua. Ya, orang-orang yang ketinggalan masih hidup sampai rapture, tetapi nggak ikut rapture, tetapi masuk masa kesesakan. Ya, nanti di sana ada martir yang lebih banyak lagi, saudaraku ya. Semoga kita tidak masuk di dalam bagian itu. Kita semua oleh kemurahan Tuhan ya bisa ikut rapture, masuk bahtera perlindungan Tuhan, terluput dari 1 kali 7 tahun masa kesesakan itu. Haleluya. Itu arti kata daripada jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka. Nah, saudara, kondisi ini adalah merupakan satu kondisi yang dimana istilahnya di sini harus beristirahat. Ya, kita tahu kalau orang beristirahat itu berarti capek, saudaraku ya. Itu sebabnya jangan capek di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Harus tetap kuat. Yaitu, saudaraku, kuat sampai ujung perjalanan di dalam menantikan kedatangan Tuhan kali kedua, atau menyambut kedatangannya sebagai mempelai pria surga, yaitu rapture. Ini yang dinamakan finish strong. Tidak lemah sebelum berakhir perjuangan. Selama berjuang tetap kuat. Inilah finish strong. Bagaimana caranya untuk kita terus bisa kuat sampai menyambut kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria surga, yaitu di rapture. Kita mau memanfaatkan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan 2 kali lipat di hari-hari ini. Kalau sudah mau dekat finish, maka saudaraku, kita harus sisakan kekuatan untuk bisa menyelesaikan sampai akhir. Dan untuk menyelesaikan sampai akhir ini, kita harus tambah lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk berjuang supaya kita tidak gagal di tengah jalan. Kalau saudara merasa sudah sungguh-sungguh sampai saat ini di dalam mengiring Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajak kita lebih sungguh-sungguh lagi. Manfaatkan curahan Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita gerejanya 2 kali lipat di hari ini. Supaya kita tetap finish strong. Waktunya sudah sangat dekat.
Finish sudah ada di depan mata. Kita sudah berada di meterai yang keempat. Nunggu meterai 5, 6. Sudah sangat dekat. Jangan sampai kita kendor lemah, tapi tetap kuat. Haleluya. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama. Kita perhatikan nasihat daripada Rasul Paulus ini kepada jemaat di Tesalonika. Apa dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika? Ayat yang pertama, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Hari-hari ini kita harus hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Sekali lagi, hendaklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Melakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Ini caranya bagaimana ini? Saya sudah merasakan ini sudah maksimal. Tapi kok harus lebih lagi? Nah, caranya bagaimana? Saya mau tunjukkan lagi kepada kita. Satu yang bisa mendasari untuk kehidupan lebih sungguh-sungguh. Sudah sungguh-sungguh, masih lebih sungguh-sungguh. Nah, saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan. Caranya bagaimana melakukan untuk lebih sungguh-sungguh lagi dari kehidupan yang sudah sungguh-sungguh. Caranya ini. Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kita akan bersama-sama baca sebagai ayat yang terakhir buat kehidupan kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini cara yang saya boleh bagikan kepada saudara untuk meningkatkan dari sungguh-sungguh ke lebih sungguh-sungguh lagi. Lakukan segala sesuatu yang kita lakukan bukan memandang kepada manusia, tetapi memandang kepada Tuhan saja. Ketika kita selalu memandang kepada Tuhan di dalam seluruh aktivitas yang kita kerjakan, maka kita tidak akan pernah kendor, tetapi akan semakin naik dan terus naik. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, tutup pandangan matamu kepada manusia dan bukalah pandangan matamu kepada Tuhan. Kau akan bisa melakukan sesuatu yang lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Dan kita semua ditolong oleh Tuhan bisa mencapai garis finish dengan kekuatan penuh, menyambut kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria surga, ikut rapture, terluput dari 1 kali 7 masa kesesakan yang akan menimpa atas muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan
di dalam perhimpunan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan akan menjamah lebih dalam lagi pada setiap kehidupan kami, hamba-Mu sampai seluruh umat-Mu Tuhan. Kami semuanya membutuhkan jamahan-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup lebih sungguh-sungguh lagi di dalam menanti kedatangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, jamah mata hati kami, untuk kami boleh senantiasa tercelik mata hanya memandang kepada Tuhan saja. Sebab Tuhanlah penolong kami yang setia. Tuhan adalah kekasih jiwa kami, gembala yang agung. Tuhan adalah penebus yang memiliki hidup kami. Engkau Tuhan yang kami damba-dambakan selalu di dalam hidup kami. Mulai sejak saat ini Tuhan, apapun yang kami lakukan bukan untuk manusia, tapi kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Kau berikan kepada kami kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus yang Kau curahkan 2 kali lipat itu memenuhi setiap kehidupan kami. Dan kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami akan menjadi kehidupan gereja Tuhan yang akan bisa lebih sungguh-sungguh lagi di dalam melakukan firman saat menanti kedatangan-Mu sebagai mempelai pria surga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terimalah berkat doa ini bagi kehidupan saudara. Kiranya Tuhan berkenan menuliskan nama kita dalam kitab kehidupan anak domba dan memeteraikan kami semua sebagai tanda milik-Mu untuk dijaga, dilindungi dari angkara murka yang akan menimpa atas muka bumi ini. Kami ada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna untuk menerima Engkau sebagai kepala imam besar dan gembala agung yang akan menuntun di setiap musim dalam hidup kami melewati masa kelimpahan ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua dinyatakan. Anak domba yang telah tersembelih, yang telah menang atas maut, yang menjadi Tuhan dan Raja penebus kekasih jiwa kami, mempelai pria surga. Gembala yang baik akan menuntun kami dengan tangan yang ajaib perkasa dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua di dalam kemuliaannya. Kita semua yang percaya katakan amin.